Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir pastinya juga di salah satu program kesayangan kita, Dosen Berbicara. Nah, jadi pastinya juga di program yang satu ini seperti biasa pemirsa ya, kita juga bakal mengkulik atau juga membahas keilmuan dari para pakar-pakar yang tentunya juga ini kebanyakannya itu notabene dari para dosen di Universitas Budi Indonesia atau juga ya di luar Universitas Budi Indonesia. Nah, jadi ini dari hasil penelitian mereka ya, dari prestasi mereka yang tentunya juga ini ya sayang sekali kalau tidak dihadirkan di Dosen Berbicara dan tentunya juga bisa menjadi pengetahuan baru buat kita semuanya. Nah, spesial sekali untuk edisi kali ini sudah hadir di studio Yubion TV untuk bintang tamu kita ini Bapak Pardi STMT. Selamat datang Bapak. Selamat datang Pak. Iya, oke, terima kasih ya untuk waktunya. Nah, jadi di setengah kesibukannya, nah jadi beliau ini salah satu yang memenangkan program hibah PDP Pak ya? Ya, PDP betul. Oke, dari Kemendikti Saintek. Nah, di tahun 2025 dengan judulnya ini yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi kalau misalnya backgroundnya dari keilmuan atau bagi juga farmasi ya. Nah, ini pasti wow. Cukup mencengangkan ya inovasi-inovasi terbarunya. Nah, kalau Pak Pardi ini untuk judul penelitiannya pengembangan bioplastik antibakteri itu berbasis kitosan dari limbah kulit udang dengan penambahan minyak nilam. Nah, jadi pasti penasaran ya seperti apa ini gebrakan dari Bapak Pardi. Tapi sebelumnya nih kita juga ya memperkenalkan diri dulu nih Pak Pardi sama pemirsa di rumah. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi perkenalkan nama saya Pardi STMT. Saya dosen di Budi Indonesia di Prodi Farmasi Fakultas Kesehatannya Pak. Ya, Fakultas Ilmu Kesehatan. Background saya S1 S2-nya saya teknik kimia SK. Oke. Iya, nah berarti keilmuannya pasti lebih banyak ya mungkin di bagian ekstrak. Ekstrak ya. Ekstrak. Oke. Nah, terus mungkin mungkin Bapak kita pengen tahu juga nih kalau misalnya kekhususan penelitian dari Pak Pardi ini apa ya gitu misalnya apa sih bilang ya, kayak payung penelitian atau keahliannya atau spesialisnya. Di sini saya lebih memanfaatkan limbah. Oh, oke. Ya, limbah alam dan limbah plastik ya. Di sini saya kebetulan di penelitian saya memanfaatkan limbah plastik karena kebetulan Pak di Aceh sendiri atau di Indonesia sendiri tuh limbah itu banyak yang tidak dimanfaatkan. Benar-benar jadinya ya. Ini kan misalnya limbah plastik ini langsung maksudnya bertahun-tahun terurainya. Jadi saya benar-benar. Dan tim kami mencobalah untuk memperkembangkan bahwasanya untuk plastik itu biar terurainya biar cepat. Jangan terlalu lama kan. Ada juga plastiknya itu ada sampai 10 tahun sampai 20 tahun terurai ya. Lama kali terurai kayak gitu. Oke. Nah, jadi pastinya juga ya mungkin latar belakang penelitian ini itu yang tentang bioplastik antibakteri ya. Antibakteri. Oke, nah mungkin bisa dijelaskan sebenarnya bioplastik antibakteri ini apa gitu? Mungkin bahasa yang enak dimengerti sama para masyarakat gitu ya. Mungkin karena ini mungkin terlalu akademisi atau ya mungkin bidangnya dari chemistry atau juga kimia ya. Nah, jadi bioplastik antibakteri ini ya sebenarnya apa gitu Pak? Oke, baik Pak. Jadi kan untuk antibakteri bioplastik ya. Jadinya di sini antibakteri bioplastik itu adalah dari minyak nilamnya. Oke, benar. Kebetulan di sini di Aceh sendiri itu minyak nilam itu cuman dipakai untuk hanya parfum aja. Iya, benar-benar. Sedangkan ternyata untuk minyak nilam itu banyak kegunaan yang lain. Dia bisa bercampuran dengan bahan alam. Contohnya seperti di sini saya memakai bahan alamnya itu dari kitosan dari udang. Udangnya kebetulan saya pakai di sini udang windu, Pak. Ya, udang windu. Sama kalau misalnya dari pertanian itu kami memakai tongkol jagung yang dibuang. Itu saja itu kami proses jadi bahan yang bernilai kayak gitulah, Pak. Iya, nah mungkin jadi seperti Pak Pardi sampaikan pemirsa ya, nah beliau ini yang pastinya juga ini spesialisasinya atau juga keahlian atau keilmuannya itu mendaur ulang dari limbah-limbah yang ini pastinya juga sangat banyak kalau di Indonesia ya. Bukan berarti ini kebanggaan Pak ya banyaknya ya, tapi waduh ini emang
ya susah sekali ya untuk bisa terurai, apalagi juga plastik. Iya, plastik. Nah, dan kali ini mungkin di penelitian kali ini, nah kenapa ini pemilihannya limbah kulit udang dan juga minyak nilam sebagai bahan penelitiannya? Oke Pak, terima kasih pertanyaannya. Jadi kan Pak, di sini saya menggunakan minyak nilam ya Pak, sama udang kan. Kulit udang. Kenapa saya menggunakan kulit udang? Karena kan udang itu begitu banyak kitin ya, kaya kitin. dengan ada kitinnya itu. Disitulah saya memilih. Sebenarnya kemarin itu Pak, itu kan udang banyak, bermacam-macam jenis udang, dan saya memilih mana yang paling banyak ini Pak, apa namanya itu, kitosannya, kitosan tersebut. Jadinya saya melihat nih satu-satu, saya lihat berarti yang paling banyak itu udang windu. Jadinya saya memilih itu. Terus untuk minyak nilamnya kenapa? Karena di sini Pak, untuk minyak nilamnya untuk bioplastiknya kadang-kadang kan susah terurai. Disitulah saya memakai minyak nilam untuk biar bioplastiknya itu mudah terurai. Gitu, Pak. Oke, nah jadi berarti outputnya itu berupa ya plastik atau juga kemasan ya? Iya, kemasan. Oke, benar. Nah, jadi mungkin kita juga pengen tahu juga nih, saya mewakili pemirsa. Nah, jadi keunggulan dari bioplastik dibandingkan dengan plastik biasa ya. Nah, itu dari sisi ramah lingkungan, dan tentunya juga mungkin cepat terurai. Nah, itu maupun kesehatan gitu ya, itu keunggulannya apa gitu Pak? Gitu. Keunggulan dari bioplastik ya dibandingkan dari keunggulan bioplastik kami Pak, di sini kami ini mencampurkan ya Pak, mencampurkan antara 3 bahan. Oke. 3 bahan. Dan biasanya orang peneliti terdahulu orang itu menggunakan bahannya cuman mungkin salah satunya. Kebetulan kami di sini langsung dari limbah-limbah, misalnya limbah pertanian, perikanan, dan minyak nilamnya. Itu Pak, itu. Oke, nah pastinya juga itu juga dari bioplastik ini atau juga hasil output dari penelitian Pak Pardi ini juga, ini kalau misalnya dari sisi kesehatannya ya, itu bagus juga Pak ya, karena kan biasanya kita kalau misalnya membungkus makanan di kantong plastik katanya itu nggak bagus ya, tapi kalau di bioplastik ini apakah ramah juga terhadap kesehatan dan juga lingkungan ya? Itu juga enggak tetap kesehatannya juga bisa ya? Bisa Pak. Oke, nah pastinya juga pemirsa, kita break sebentar ya. Nah pastinya juga nih kita bakal lanjut lagi, tentunya juga untuk kita membahas lagi gitu ya. Jadi mengapa isu plastik ini gitu yang dipilih? Karena juga mungkin kita pengen lihat juga ya bagaimana mungkin dari dari penelitian dari Pak Pardi ini, mungkin dari melakukan riset awalnya sejauh mana sih ya sudah bahaya plastik ya dan limbah-limbah Pak ya, sehingga mereka juga tergerak gitu untuk bisa membuat penelitian ini. Oke, kita bakal kupas di sesi selanjutnya, tetap di Dosen Berbicara bersama saya Armian Nasri dan juga bersama Bapak Pardi MT.